Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru mengajak kalian untuk belajar tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Dengan tujuan nanti setelah kita belajar perkembangbiakan tanaman ini, kalian bisa tahu bagaimana suatu tanaman itu berkembang biak ya, karena pada dasarnya tanaman di dunia ini banyak sekali. Contohnya di sini ada padi, ada apel dan macam-macam buah di situ ya. Nah, cara umum perkembangbiakan tanaman itu ada dua, yaitu generatif melalui biji dengan perkawinan atau yang biasa disebut seksual dengan proses penyerbukan. Yang kedua itu vegetatif, tidak melalui perkawinan ya, yang biasa kita kenal dengan aseksual. Nah, tadi kalau secara generatif itu ada proses penyerbukan. Nah, penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga di sini ya. Yang satu ini adalah bagian bunga yang namanya putik. Itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Yang kedua ini adalah benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Yang ketiga ini adalah tangkai sari ya. Yang keempat ini warna merah, ini adalah mahkota bunga. Yang kelima ini adalah bakal biji. Yang keenam ini adalah kelopak bunga. Yang ketujuh ini adalah tangkai bunga. Dan kedelapan ini adalah daun. Nah, kira-kira mengapa, kalian tahu tidak, mengapa mahkota bunga itu sangat indah dan menarik? Betul sekali ya, untuk menarik serangga hinggap seperti kupu-kupu ataupun lebah. Karena apa? Karena kupu-kupu atau lebah tadi itu bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan pada bunga ada 4 macam ya. Ya, yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga sendiri, masih satu bunga. Penyerbukan sendiri itu nama lainnya adalah autogami. Yang kedua itu adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Itu ketika jatuhnya serbuk sari ke kepala putik beda bunga tapi masih satu tanaman ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Kalau penyerbukan silang atau alogami itu adalah penyerbukan beda bunga tapi masih satu jenis tapi juga beda tanaman ya. Jadi beda bunga, beda tanaman tapi masih dalam satu jenis. Nah, yang terakhir penyerbukan bastar atau hibridogami. Itu adalah penyerbukan yang terjadi ketika ada bunga yang beda, tanamannya juga beda, jenisnya juga beda. Tuh. Bisa bedakan ya dari 4 macam penyerbukan ini. Lanjut. Tadi kan sudah disinggung ya, kalau lebah atau kupu-kupu itu bisa membantu proses penyerbukan. Ternyata tidak hanya lebah ataupun kupu-kupu yang membantu, itu bisa juga dibantu oleh angin. Bisa juga dibantu oleh serangga, bisa juga dibantu oleh burung, mamalia, manusia ya. Bisa juga dibantu oleh air juga bisa, hidrogami namanya. Kalau angin anemogami ya. Kalau eh, dibantu oleh manusia itu namanya antropogami ya. Kalau dibantu oleh hewan namanya berarti zoidiogami ya. Lanjut. Nah, terus lanjut ya. Nih, contoh kisah tawan menyerbuki bunga. Serbuk sari menempel pada kaki serangga yang berbulu, jatuh ke bunga lain. Itu seperti itu teknisnya ya. Nah, ini serbuk sari ukurannya sangat kecil ya, karena mikroskopis. Jadi bisa dilihat hanya dengan mikroskop 1000 kali lebih besar.
Terus selanjutnya, perkembangbiakan tanaman tanpa kawin itu dengan vegetatif. Itu ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Kalau alami itu ada membelah diri, ada spora, ada tunas, ada umbi, geragi atau stolon, akar tinggal atau rizoma. Kalau buatan ada stek, cangkok, runduk, okulasi, menyambung, sambung pucuk juga bisa. Nah, yang pertama vegetatif alami itu membelah diri. Itu umumnya terjadi pada tumbuhan bersel satu. Ada bakteri kolera, bakteri streptococcus, ada ganggang hijau. Ini prosesnya gimana ya? Membelah diri itu satu ya, satu tanaman membelah jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, jadi terus ya berkembang biak dengan membelah diri. Banyak jadi banyak. Tadinya cuma satu bisa jadi banyak sekali. Seperti itu. Yang kedua, secara spora, yaitu pada jamur, pada tumbuhan paku-pakuan yang biasanya ada di hutan ya, ada juga lumut atau lumut kerak. Yang ketiga itu dengan tunas. Itu ada terjadi pada bambu, ini ya, ada pisang, ada kelapa, ada nanas, ada juga yang namanya apa namanya? Tunas adventif ya, contohnya cocor bebek. Kemudian ada lagi umbi, itu adalah bagian tanaman yang menggelembung di dalam tanah. Ada tiga macam ya, ada umbi batang, contohnya kentang. Ada umbi lapis, itu contohnya bawang merah, bawang putih, yang berlapis-lapis lah ya. Kalau umbi akar, itu contohnya wortel. Ini kan wortel kan akar yang menggembung ya di dalam tanah ya. Terus kemudian ada geragi atau stolon, itu adalah batang ranting yang menjulur di atas tanah di mana akarnya itu akar serabut. Contohnya pada arbei atau pegagan, ada juga stroberi gitu ya. Terus kemudian ada akar tinggal atau rizoma, itu adalah batang beruas yang tertanam di dalam tanah ya. Jadi kalau geragi itu di permukaan tanah, kalau akar tinggal itu di dalam tanah. Contohnya itu ada kunyit, lengkuas, jahe, kencur, umput, alang-alang ya. Kemudian kalian tahu jangan Bung nggak terangkan apa itu Bung? Bung itu tunas dari bambu ya, berkembang biak dengan tunas. Apa bedanya geragi stolon dengan akar tinggal? Nah, tadi kalau geragi itu batangnya di permukaan, kalau akar tinggal atau rizoma itu di bawah permukaan gitu, permukaan tanah maksudnya ya. Mengapa rumput alang-alang sukar diberantas, sudah dibaba, dibersihkan, musim hujan tumbuh lagi? Karena berkembang biak dengan rizoma, betul sekali ya, pintar. Kemudian selanjutnya itu ada vegetatif buatan. Di sini dengan stek ya. Stek itu menanam potongan bagian tubuh tumbuhan batang. Ini contoh stek batang ini adalah ketala pohon, ada daun juga. Contohnya itu teh ya, ada pucuk, ada tangkai. Punya bagian potongan tubuh tumbuhan itu bisa dibuat tanaman baru lagi. Itu namanya stek. Kemudian cangkok lah ini. Kalau cangkok mungkin kalian di sekitar kalian pernah lihat ya. Ini biasanya bisa dilakukan pada tanaman yang berkambium ya. Ada rambutan, biasanya mangga gitu. Nih, kalau sudah ada akarnya nanti ditanam di sini. Merunduk, kemudian merunduk. Umumnya itu pada tanaman bunga-bungaan agar diperoleh bibit yang banyak secara cepat. Nah, ini beda tanaman yang ditanam dengan hasil biji dan cangkok. Tadi kalau cangkok itu buahnya itu sama dengan induknya, tetapi apa akarnya lemah ya. Berbuah cepat tapi akarnya lemah karena tadi kan dari batang sih sebenarnya ya dipotong kalau sudah ada akarnya lalu ditanam. Ini kalau usaha perbaikan mutu tanaman bisa dilakukan dengan okulasi, penempelan mata tunas, yaitu dipilih batang batang tanaman atas misalkan yang mempunyai mutu bagus, yang bawah misalkan yang perakarannya kuat, itu nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus ya dari induknya. Tadi kalau cangkok tas sama ya, kalau ini okulasi bisa hasilnya lebih bagus. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Jaga selalu kesehatan kalian. Salam sehat, salam semangat dari Bu Retno. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.